Selamat berjumpa lagi saudara-saudara. Mari kita teruskan pelajaran kita mengenai godly character. Nah, so far saya mau teruskan. Kalau ada yang di-repeat, saudara, saya kira nggak apa-apa ya. Tapi kita melihat bahwa yang kita butuhkan di dalam pembentukan karakter itu adalah perubahan pikiran kita. Karena pikiran kita itu yang menentukan segala-galanya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan, saudara. Nah, sebab itu kita harus mula-mula belajar perubahan cara berpikir agar pikiran kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita, cara kita berpikir sama seperti dunia ini, maka perbuatan kita akan sama dengan dunia ini. Sehingga kita tidak akan bisa menjadi kesaksian yang baik karena hidup kita akan sama dengan orang dunia. Nah, mari kita melihat dari mengapa kita harus belajar mengenai karakter dan start dari pembaharuan pikiran, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam konsep tabur dan tuai, konsep menabur dan menuai, kita akan melihat di sini. Kalau kita menabur pikiran, akan menuai tindakan, atau sow a thought will reap an act, ya. Sow a thought, reap an act. Menabur pikiran, menuai tindakan atau perbuatan gitu. Contohnya, misalnya ada seorang mau pergi ke pesta misalnya, ya. Nah, dia sudah pikir, wow, saya mau ke pesta. Di dalam pikirannya dia mikir, nanti di pesta tentu banyak makanan enak-enak, ya. Kemudian dia pikir, oh, saya mau pergunakan waktu ini supaya saya bisa makan makanannya enak sebanyak-banyaknya. Itu ada di dalam pikiran dia, gitu kan. Nah, sebab dia berpikir begitu, ketika dia datang di pesta, pada waktu orang dipersilahkan makan, maka dia akan cepat-cepat, perbuatan dia akan cepat-cepat datang ke meja itu, ambil makanan yang enak-enak sebanyak-banyaknya. Karena itu yang ada di dalam pikiran dia. Maka dia akan bertindak sesuai dengan pikirannya. Buru-buru dia ambil makanan yang enak-enak. Seperti itu, saudara. Nah, mungkin orang banyak yang melihat dia, loh kok dia ambil makanan banyak, benar. Tetapi dia nggak tahu, karena apa yang ada di dalam pikirannya itu yang dia lakukan. Jadi orang yang sow a thought, reap an act, demikian. Atau bahasa Indonesia, menabur pikiran, menuai perbuatan, menuai tindakan. Tindakannya akan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian the next, kalau dia menabur tindakan, akan menuai kebiasaan. Orang menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Nah, misalnya teruskan orang tadi. Orang tadi akhirnya karena dia pikir makanan enak, saya mau ambil sebanyak-banyaknya, dia bertindak, dia ambil makanan sebanyak-banyaknya, langsung dia makan. Aduh, sampai puas, dia merasa good, ya. Harus begitu memang. Kalau ke pesta kita mesti ambil makanan cepat-cepat sebelum diambil orang, gitu kan. Nah, maka pada saat dia next time pergi ke ulang tahun atau kemana, dia juga akan bisa ambil makanan sebanyak-banyaknya supaya jangan kehabisan. Dia jalan lagi, ambil makanan. Nah, makin lama, saudara, menjadi kebiasaan buat dia. Menjadi kebiasaan buat dia, kalau dia melihat makanan, dia langsung ambil sebanyak-banyaknya. Itu menjadi kebiasaan. Mula-mulanya cara berpikir, kemudian dia bertindak seperti apa yang dia pikirkan. Nah, tindakan itu dia lakukan terus-menerus, lama-lama menjadi kebiasaan. Dimanapun dia berada, dia akan seperti itu. Orang akan memperhatikan dia. Nanti akan menjadi omong-omongan orang. Kamu lihat ya, perhatikan. Si A itu nanti begitu dia datang ke pesta, begitu makan akan ambil sebanyak-banyaknya. Perhatikan. Nah, karena dia sudah terbiasa, orang itu nggak sadar. Begitu jalan ke meja dia ambil sebanyak, dia nggak sadar. Nah, jadi kalau kita menabur pikiran, menuai tindakan, bertindak seperti apa yang dia pikir. Kalau kita menabur tindakan terus-menerus, lama-lama menuai kebiasaan. Nah, sekarang kalau kita menabur kebiasaan,
maka kita akan menuai karakter. Kalau kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Nah, sekarang saya kasih contoh lain. Misalnya, ada orang yang tinggal dengan orang tua, papa, mama, yang selalu bertengkar. Ada persoalan apa bertengkar, ada persoalan apa bertengkar. Mereka selalu bertengkar. Sehingga anaknya yang ada di rumah udah terlalu biasa mendengarkan pertengkaran, membuat dia juga jadi kalau adiknya atau apa mengatakan sesuatu yang dia nggak suka, dia langsung marah gitu. Karena itulah cara berbicara di dalam rumah dia. Maka dia selalu melawan, selalu dia bertengkar, dia selalu mau argue dengan orang gitu. Nah, karena dia seperti itu, maka lama-lama karakternya dia menjadi begitu. Karena di rumah dia selalu melihat orang tuanya bertengkar terus. Jadi dia dimanapun dia pergi bersama dengan orang, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan pendapat dia bertengkar, dia debat, dia argue dengan orang itu. Ada pertengkaran. Akhirnya kebiasaan untuk bertengkar itu menjadi karakter. Karakternya suka bertengkar. Di mana saja dia akan suka bertengkar. Gitu. Nah, mari kita teruskan. Menabur karakter. Kalau kita menabur karakter, kita akan menuai destiny, menuai tujuan hidup, menuai destiny. Nah, kita perhatikan terusannya. Misalnya orang ini suka bertengkar, oke? Kemana aja dia berada, ada orang punya pendapat yang berbeda, dia akan argue, dia akan lawan, dia selalu menang. Ada pertengkaran. Nah, sekarang saudara, kalau orang itu demikian, walaupun dia orang yang pinter sekali, orang yang genius, ya, kalau dia kerja apa-apa, pekerjaannya selalu bagus, selalu baik. Tapi saudara, kalau dia mempunyai karakter yang seperti itu, misalnya dia sudah kerja di satu office di mana dia pekerjaannya sudah diketahui oleh bos-bosnya, dia kalau kerja bagus, kalau kerja excellent, okay? Dan bosnya bilang hebat dia kalau kerja hebat. Tapi bosnya selalu melihat dia dengan siapa saja bertengkar. Kalau ada perbedaan pendapat dia bertengkar, ada pendapat dia bertengkar, karena itu sudah menjadi karakter dia, bertengkar. Padahal dia punya kemampuan yang luar biasa, dia punya kepintaran, dia punya otak yang boleh dibilang tajam, ya, bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Sehingga pada saat mungkin di office itu dicari seorang untuk menjadi CEO di office dia, orang-orang berpikir sebetulnya dia punya kemampuan untuk menjadi CEO. Tetapi karena orang itu punya karakter yang seperti itu, membuat orang semua bilang jangan dia, kita nggak bisa kerja sama dengan dia. Sebab itu dia tidak bisa dijadikan CEO walaupun kemampuannya ada, walaupun luar biasa, tapi dia tidak bisa dipilih. Karena apa? Karakternya. Jadi karakter itu menentukan destiny di dalam kehidupan seseorang. Sebetulnya dia mempunyai destiny yang bagus, tetapi karena karakternya yang flow, destiny-nya dibelokkan. Sebab itu kita harus belajar, kita harus tahu bahwa karakter itu penting, dan kita harus tahu dari mana starting point-nya, yaitu dari cara berpikir. Sebab itu kalau kita sekarang belajar merubah pikiran kita, dari pikiran manusia kita dirubah menjadi pikiran Kristus, ya. Orang yang sombong kita mau berubah menjadi rendah hati. Itu semua ada di dalam pikiran kita. Belajar supaya cara kita berpikir itu dirubahkan dengan firman Tuhan, sehingga cara kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan menentukan destiny hidup kita. Destiny kita kemana ditentukan oleh karakter kita. Karakter kita itu dibentuk start dari pikiran kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar supaya kita memperbaharui cara kita berpikir. Nah, saudara, sekarang mari kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama. Area akar yang pertama yaitu mengembangkan sikap yang rendah hati. Mengembangkan sikap yang rendah hati. Kalau kita baca
dari khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5, yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Nah, lawan daripada orang yang rendah hati adalah orang yang sombong. Nah, sebab itu kita sekarang mau belajar, kita nggak usah belajar, kita tahu kalau rendah hati itu udah baik, kalau saudara sudah rendah hati itu baik. Tapi mari kita belajar bagaimana mengatasi kesombongan. Karena kalau kita sombong, kita tidak bisa rendah hati, gitu kan? Dan yang Tuhan katakan berbahagialah orang yang rendah hati. Jadi yang kita akan cek adalah apakah kita punya kesombongan atau tidak. Nah, kalau kita punya kesombongan, kita harus rubahkan kesombongan itu. Nah, sebab itu kita harus atasi kesombongan itu. Dan saudara, mengapa pelajaran mengatasi kesombongan itu penting? Karena saudara, kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang congkak. Jadi kalau kita sombong, saudara, kita ini sudah menjadi musuh Allah. Nah, apa enaknya hidup menjadi musuh daripada Tuhan? Kalau kita menjadi musuh Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami berkat Tuhan, karena Tuhan menentang kita kalau kita sombong. Nah, sebab itu mari kita akan belajar dahulu mengenai kesombongan. Dan saudara-saudara, kalau saya membawakan kepada saudara-saudara ciri-ciri kesombongan dan sebagainya itu, saudara, bukan berarti bahwa kalau saya ada 8 poin mengenai orang sombong, ciri-ciri orang sombong, saudara akan lihat kalau saudara punya 8-8-nya baru berarti saudara sombong. Belum tentu. Kalau saudara punya ciri-ciri salah satu atau dua daripada itu sudah bukti bahwa ada kesombongan di dalam hidup saudara. Mari kita lihat. Orang sombong itu apa, saudara? Orang sombong adalah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Akar daripada kesombongan itu adalah tidak bersandar kepada Tuhan. Orang itu tidak mau bersandar kepada Tuhan. Dari mana asalnya? Asalnya yaitu dari pada waktu iblis datang kepada Hawa. Ya. Hawa tahu Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan ini, jangan makan. Hawa tahu, oke? Nah sekarang iblis datang kan, dan iblis berkata, suruh makan buah itu. Hawa bilang, oh nggak boleh. Terus iblis berkata begini, no, you know what? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat, yang berarti kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, saudara, walaupun iblis tidak mengatakannya, tapi maksud iblis, jadi kamu tidak perlu bersandar kepada Tuhan. Karena kamu akan seperti Tuhan, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Maka kamu gak perlu Tuhan, kamu gak usah bersandar pada Tuhan. Nah, asalnya dari situ, saudara. Dan Hawa ambil buah itu dan makan. Nah, dari situlah starting point kesombongan. Begitu dia makan buah itu, dia menjadi manusia yang tidak bersandar kepada Tuhan. Hidup cara sendiri. Nah, keturunan Adam dan Hawa itu semua start dari situ. Kesombongan, ada kesombongan di dalam diri manusia. Ketidakbergantungan kepada Tuhan. Jadi, orang sombong adalah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara yang dengarkan firman ini, mungkin saudara sudah menjadi Kristen sekian tahun. Saudara sudah belajar merendahkan hati saudara dan sebagainya. Mungkin kesombongan itu tinggal sedikit, tapi walaupun tinggal sedikit, mari kita deal dengan itu ya, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat nanti ciri-cirinya. Saya belum sampai kepada ciri-cirinya. Jadi orang yang bersandar, yang sombong itu adalah orang yang bersandar kepada kekuatannya sendiri, kepada kekayaannya sendiri, kepada kebijaksanaannya sendiri, bersandar kepada pengalamannya sendiri, gitu ya. Jadi bersandar kepada kekuatannya sendiri, nah itu bersandar kepada keuangannya sendiri, kekayaannya dan sebagainya. Itu adalah
ciri-ciri orang yang sombong, bukan ciri-cirinya. Maksudnya itu adalah orang yang menyatakan bahwa dia itu orang sombong. Jadi saudara, pada dasarnya manusia itu sombong, tidak mau bergantung kepada Tuhan. Coba saudara lihat, sedikit banyak kita seringkali jalan sendiri aja, menurut kemampuan sendiri, menurut kepintaran sendiri, menurut pengalamannya sendiri. Jadi tidak mau bersandar kepada Tuhan. Cuma time to time, pada saat kita nggak tahu what to do, nah baru kita bilang, wah saya mesti tanya sama Tuhan, begitu kan? Tapi kalau pada saatnya semua yang isi jalan sendiri, nggak perlu Tuhan, begitu kan? Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kita tahu kita ini sombong atau tidak, gitu ya. Disinilah kita akan melihat ciri-ciri orang yang sombong. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan, saudara tidak perlu sampai punya seluruh ciri-ciri ini baru berarti saudara sombong. Walaupun saudara punya satu ciri-ciri atau dua ciri-ciri, itu sudah menunjukkan kesombongan. Oke, mari kita melihat. Ciri-ciri kesombongan adalah satu, orang itu mempunyai independent spirit. Jadi tidak bergantung, ketidakbergantungan kepada Tuhan. Jadi di dalam memutuskan segala sesuatu, putusin sendiri. Just berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepintaran, berdasarkan kebijaksanaan sendiri, putusin sendiri. Nah, orang yang demikian itu adalah salah satu ciri daripada kesombongan. Orang yang rendah hati nggak gitu. Di dalam semuanya dia akan tanya pada Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan acknowledge God. Tetapi orang yang sombong tidak bergantung kepada Tuhan. Punya independent spirit. Yang kedua, orang sombong, ciri-ciri orang sombong, dia tidak mau mengakui kesalahannya kalau dia salah. Ya. Sulit sekali mengakui kesalahannya. Orang sombong itu begitu, saudara. Jadi kalaupun dia salah, ditegur, dia akan punya alasan untuk mengatakan kenapa dia melakukan ini semua. Ada alasannya, sebabnya begini, sebabnya begini. Jadi dia sulit mengakui kesalahannya. Ya. Itu ciri-ciri orang sombong. Yang ketiga, salah satu ciri orang sombong adalah dia tidak mempunyai teachable spirit. Teachable spirit adalah mau untuk diajar, mau diajari. Ya. Misalnya seseorang memberitahukan sesuatu dan saudara sudah tahu itu, langsung saudara bilang, saya sudah tahu. Nggak sabar enough untuk dengerin aja dulu. It's okay, ya. It's okay, tapi nggak punya teachable spirit. Dan kalau diberitahu apa yang dia lakukan itu misalnya kurang benar, dia mau argue terus, nggak punya teachable spirit. Itu pernah saya alami dengan anak muda, saudara. Anak muda yang saya beritahukan ini, dia nggak bilang, dia argue. Saya bilang, iya tapi begini-begini. Saya tahu kamu maksud baik, tetapi ini yang salahnya. Ya tapi saya begini. Dia nggak mau rendah hati untuk mau diajari. Saya bilang, oke nih, kamu itu masih muda. Saya udah sekian umur saya. Saya tahu pengalaman kamu. Saya pernah ngalami apa yang kamu alami. Nih, mari kita lihat dari sudut ini. Enggak, dia tetap mempertahankan pendapatnya, mempertahankan kelakuannya. Dia merasa dirinya betul. Nah, itu adalah orang yang tidak mempunyai teachable spirit, enggak bisa diajari, saudara. Enggak mau diajari. Dia ngerasa dirinya betul. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang sombong. Another thing, ciri-ciri daripada orang yang sombong yaitu orang itu sering menentang otoritas. Ya. Jadi memberontak terhadap authority. Kalau ada authority di atasnya, entah itu guru, entah itu siapa, orang tua atau siapa, dia gampang menentang. Nah, suka menentang, argue back, gitu. Nah, merasa dirinya betul. Nah, itu orang yang menentang otoritas. Itu orang sombong. Nah, saudara, kita tahu bahwa tidak semua otoritas itu betul apa yang dia lakukan, tidak semuanya betul. Tapi kita bisa mengkomunikasikan semuanya itu dengan sikap yang baik.
Tetapi kalau dia mempunyai sikap yang menentang, sikap yang merasa dirinya paling betul, itu adalah kesombongan. Jadi salah satu ciri daripada orang sombong adalah orang yang tidak bisa tunduk kepada otoritas. Itu. Kemudian the next adalah orang yang sombong itu kejam. Kejam. Jadi dia suka menghakimi orang seenaknya, dia kejam. Kalau melihat orang mungkin tidak bisa sesuatu, dia bilang bodoh. Itu jadi dia langsung bisa melabel orang seenak dia. Jadi ada kekejaman pada dia. Kemudian the next, orang yang sombong itu self-centered. Self-centered berarti dia selalu berbicara mengenai dirinya. Saya pernah begini, saya sudah bisa lakukan begini, saya dapat promosi, saya ini, saya self-centered. Okay? Selalu bicarakan mengenai kebesaran dia, selalu bicarakan mengenai kehebatan dia. Nah, itu ciri-ciri orang yang sombong. Salah satu lagi ciri orang sombong yaitu orang itu tidak bisa mengerti kelemahan orang. Saudara, kita harus mengerti. Kalau kita punya kekuatan tertentu, misalnya kita orang yang pintar gitu, kemudian ada orang yang berbicara, dia nggak terlalu pintar misalnya, dia ngomongnya itu nggak salah-salah. Orang yang sombong itu nggak bisa mengerti akan kelemahan orang lain. Dia bisa mempermalukan orang itu di depan umum. Dia tidak mau coba duduk di dalam posisi orang itu. Jadi di dalam kelemahan itu banyak macam-macam. Bisa kelemahan misalnya nggak punya uang, bisa kelemahan di dalam arti kata nggak punya pengetahuan yang cukup, ada kelemahan, ada macam-macam kelemahan, nggak bisa perform sebaik orang lain, itu kelemahan. Nah, kalau orang sombong itu tidak bisa mengerti kelemahan orang lain. Jadi kalau orang itu menunjukkan ketidakmampuan, dia bisa menghina orang itu karena dia tidak bisa toleran. Dia tidak bisa mengerti keadaan orang lain yang lebih rendah atau lebih lemah daripada dia. Kemudian the next adalah ciri-ciri orang yang sombong. Orang itu bossy. Bossy, maunya dia yang merintah, dia yang ada di dalam pimpinan, dia yang selalu mau mengatur orang lain. Kelihatan, maunya ngatur orang. Itu adalah ciri-ciri orang sombong. Nah, mari kita lihat saudara, the next. Saya harap saudara masih punya catatan kan saudara. Jadi saya ulangi bagi saudara yang mencatat. Saudara. Yang pertama, ciri kesombongan adalah orang itu mempunyai independent spirit. Ya. Independent spirit atau tidak mau bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama, ciri-ciri daripada kesombongan. Yang kedua, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Sulit untuk mengakui kesalahan dia. Yang ketiga, dia tidak mempunyai teachable spirit. Nggak punya teachable spirit, nggak bisa diajari, nggak bisa diberitahu. Itu. Yang keempat, dia menentang otoritas. Menentang otoritas, memberontak kepada otoritas di atasnya. Baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu polisi, mungkin apa itu otoritas. Kemudian the next adalah orang itu kejam ya, gampang sekali melabel orang lain. The next adalah orang itu self-centered, pembicaraannya mengenai diri sendiri terus. The next adalah tidak bisa mengerti kelemahan orang lain, tidak bisa mengerti kelemahan orang lain. Dan yang ketujuh, orang itu bossy, mau ngatur orang terus. Nah itu. Nah, mari kita teruskan sekarang. Kalau saudara mau catat, sekarang di sini saudara tulis di sini. Orang sombong, di sebelah sini orang yang rendah hati. Ya, ada dua kolom, sebelahan supaya bisa dibandingkan. Kalau saudara tulis di tulisan saudara, sudut ini orang sombong, yang sebelah sini orang yang rendah hati. Nah, mari kita lihat. Di dalam pikiran orang sombong, oke, yang pertama nih, freedom equal doing what I want. Freedom itu sama dengan melakukan apa yang aku mau. Gitu. Apa saja yang aku mau, aku lakukan, itu namanya freedom. Menurut orang yang sombong. Oke. Jadi freedom adalah doing what I want.
Itu freedom. Nah, sekarang mari kita lihat, menurut orang yang rendah hati, freedom itu apa? Menurut orang yang rendah hati, freedom sama dengan doing what God want. Doing what God want. Melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Nah, saudara tulis di bawahnya ini, di bawahnya orang rendah hati ini, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ditulis di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi freedom adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kebenaran. Ayat ini berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu melakukan apa yang benar itu, itulah freedom. Itulah freedom. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, saudara, kita tidak akan dituduh, kita tidak akan ditangkap, kita tidak akan dipersecute. Karena kita melakukan kebenaran, kita tidak akan maksudnya tidak akan dipenjarakan atau apa, nggak akan. Tapi kalau kita melakukan yang salah, maka orang berpikir freedom itu doing what I want. Ya, kalau yang kamu mau itu menyakiti orang lain, kamu akan dituntut, gitu kan? Tapi kalau freedom yang benar, menurut orang rendah hati, freedom adalah doing what God want. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di bawah orang sombong. Di bawah orang sombong katakan, power sama dengan sukses. Power equal sukses. Sudah bisa tulis itu. Power equal sukses. Makanya orang yang sombong itu mengejar power, mengejar kedudukan, mengejar kuasa. Kalau saya bisa mencapai kedudukan yang paling tinggi, wah saya sukses, gitu kan? Itu di pandangan orang sombong. Saya mau capai kedudukan yang paling tinggi. Begitu saya sampai di kedudukan paling tinggi, saya sukses. Itu di dalam pandangan orang sombong. Nah, mari kita lihat di sudut orang rendah hati. Dalam orang rendah hati katakan, powerlessness adalah sukses. Powerlessness adalah sukses. Di sini power adalah sukses, di sini powerlessness. Jadi justru powerlessness dari bahasa Indonesianya apa ya? Tidak menggunakan power itu adalah sukses. Di dalam 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10b di bawahnya ini, di bawahnya orang rendah hati. 2 Korintus 12 ayat 10b dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini yang Rasul Paulus katakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh kan, saudara? Justru pada waktu aku lemah, jadi aku kuat. Bagaimana sih? Nah, saudara, di sini mari kita lihat. Ini Rasul Paulus sedang berkata begini. Kalau pada saat kita lemah, ya misalnya kita disuruh melakukan suatu pekerjaan, kita nggak mampu, ya kita membutuhkan kekuatan atau kemampuan 100%, oke? Tapi kemampuan kita cuma 20%, jadi kita kan nggak mungkin bisa menyelesaikan itu kan, karena kita masih perlu 80% kemampuan, kita cuma punya 20%, jadi kita lemah kan. Nah, justru pada waktu kita lemah, kemampuan kita cuma 20%, maka Tuhan akan menambahkan yang 80% kepada kita. Gitu. Nah, kalau Tuhan menambahkan yang 80% pada kita, kita menjadi kuat. Lebih kuat daripada orang yang kuat. Sebab kalau orang yang kuat, dia punya kekuatan 100%. Atau misalnya, orang yang kuat, dia mempunyai kekuatan 80% untuk melakukan pekerjaan itu. Karena dia sudah punya kekuatan 80%, maka Tuhan hanya menambahkan 20%. Kekuatan Tuhan cuma 20%, kekuatan dia 80%. Maka orang yang tadi yang kekuatannya cuma sedikit itu lebih kuat, karena kekuatan Tuhan 80% pada hidup dia. Saudara ngerti? Jadi Tuhan di sini Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saudara, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, misalnya suatu tugas, nah kita bilang, aduh saya ini nggak mampu, saya nggak punya kemampuannya, saya nggak punya kepintarannya. Tapi kalau saudara berkata begitu, saudara harus berkata karena Tuhan suruh,
Walaupun kemampuan saya cuma 10% untuk melakukan ini, saya percaya Tuhan akan menambahkan 90% buat saya, sehingga menjadi 100%. Jadi saudara, setiap kali Tuhan menyuruh kita, memang saudara, setiap kali Tuhan menyuruh seseorang, yang dia akan suruh adalah orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Tuhan selalu menyuruh orang lemah. Tuhan berkata, dia selalu mencari orang yang lemah, karena justru di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Nah, itulah sebabnya artinya ayat ini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu maksudnya begitu. Nah, saudara, sudah hampir 30 menit, tapi ini barusan 2 poin di sini. Kita akan teruskan nanti lain kali, karena sudah 30 menit saudara. Tapi kita akan teruskan, belum selesai perbandingan antara orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Nanti kita akan teruskan next time, bagaimana kita melihat antara orang yang sombong dan orang rendah hati. Dan kita akan melihat ayat-ayat yang diberikan bagi orang yang rendah hati, itu ada dasar dari firman Tuhan. Sedangkan orang yang sombong, kita tidak punya dasar di dalam firman Tuhan, karena kesombongan itu adalah kemampuan manusia, itu adalah dari kemanusiaan. Sampai di sini dulu, nanti kita teruskan minggu depan.